Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Rahman dengan NIM 19053031. Konsentrasi akuntansi jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya di sini untuk memenuhi mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Saya akan membahas pertanyaan diskusi 11.1. Di sini soalnya, pengauditan suatu sistem informasi akuntansi secara efektif mensyaratkan seorang auditor yang memiliki beberapa pengetahuan tentang komputer dan aplikasinya dalam akuntansi. Akan tetapi, persyaratan tidak memungkinkan setiap auditor untuk menjadi seorang pakar komputer. Diskusikan tingkat mana yang seharusnya dimiliki auditor terkait keahlian komputer untuk menjadi auditor yang efektif. Jawabannya, karena sebagian besar organisasi menggunakan ekstensif sistem berbasis komputer dalam memproses data. Keahlian komputer harus tersedia dalam kelompok audit organisasi. Keahlian tersebut antara lain pengetahuan luas tentang perangkat keras komputer, perangkat lunak, komunikasi data, dan aplikasi akuntansi. Yang kedua, pemahaman terperinci tentang kebijakan dan prosedur kontrol yang sesuai dalam sistem komputer. Yang ketiga, kemampuan membaca dan memahami dokumentasi sistem. Yang keempat, kemampuan dalam merencanakan audit komputer dan dalam menggunakan alat dan teknik audit berbantuan komputer modern atau CAATT. 1. Tidak semua auditor perlu memiliki keahlian dalam semua bidang ini, tetapi tentu saja ada beberapa tingkat minimum keahlian komputer yang sesuai untuk dimiliki semua auditor. Hal ini termasuk pemahaman tentang perangkat keras komputer, perangkat lunak, aplikasi akuntansi, dan kontrol. Yang kedua, kemampuan untuk memeriksa semua elemen AIS yang terkomputerisasi. Yang ketiga, kemampuan untuk menggunakan komputer sebagai alat untuk mencapai tujuan audit ini. Pertanyaan yang kedua, diskusi 11.2. Haruskah auditor internal menjadi anggota tim pengembangan sistem yang mendesain dan mengimplementasikan suatu sistem informasi akuntansi? Mengapa? Jawabannya, 1. Karena banyak orang percaya bahwa auditor internal harus terlibat dalam proyek pengembangan sistem untuk memastikan bahwa sistem yang baru dikembangkan dapat diaudit untuk memiliki kontrol yang efektif. Namun, jika keterlibatan auditor terlalu besar, maka independisasinya dapat terganggu sehubungan dengan tinjauan dan evaluasi sistem selanjutnya. Dengan demikian, auditor tidak boleh menjadi anggota tim pengembangan sistem atau terlibat langsung dalam merancang atau menerapkan suatu sistem baru. Ada bentuk keterlibatan auditor tidak langsung yang sesuai di mana auditor bisa merekomendasikan serangkaian pedoman kontrol dan audit yang harus dipenuhi oleh semua sistem baru. Secara independen meninjau pekerjaan tim pengembangan sistem, mengevaluasi kualitas supaya pengembangan sistem dan kepatuhannya terhadap pedoman kontrol dan audit, dan melaporkan temuan kepada manajemen. Dalam kedua kasus, auditor bekerja melalui manajemen daripada dengan tim pengembangan sistem. Pertanyaan diskusi yang ketiga itu pertanyaan diskusi diskusi 11.6. Jelaskan 4 langkah pendekatan audit berbasis risiko dan diskusikan bagaimana langkah-langkah tersebut berlaku pada seluruh keamanan sebuah perusahaan. Jawabannya, 4 langkah pendekatan audit berbasis risiko memberikan kerangka kerja untuk melakukan audit sistem informasi, antara lain. 1. Menentukan ancaman atau kecurangan dan kesalahan yang dihadapi perusahaan. Ini adalah daftar penyalahgunaan dan kerusakan yang tidak disengaja atau disengaja di mana sistem terpapar. Yang kedua, identifikasi prosedur kontrol yang mencegah, mendeteksi kesalahan atau memperbaiki ancaman. Ini semua adalah kontrol yang telah diterapkan oleh manajemen dan harus ditinjau dan diuji oleh auditor untuk meminimalkan ancaman. Yang ketiga, evaluasi prosedur pengendalian. Kontrol dievaluasi dengan 2 cara. Yang pertama, tinjauan sistem menentukan apakah prosedur pengendalian benar-benar ada. Yang kedua, pengujian pengendalian dilakukan untuk menentukan apakah pengendalian yang ada berfungsi sebagaimana mestinya.
1.4 mengevaluasi kelemahan pengendalian untuk menentukan pengaruhnya terhadap sifat, waktu, atau luas prosedur audit. Jika auditor menentukan bahwa risiko pengendalian terlalu tinggi karena sistem pengendalian tidak memadai, auditor mungkin harus mengumpulkan lebih banyak bukti yang lebih baik atau bukti yang lebih tepat waktu. Langkah ini berfokus pada risiko pengendalian. Apakah sistem pengendalian secara keseluruhan menangani hal-hal tersebut atau tidak? Apabila kekurangan pengendalian teridentifikasi, auditor menanyakan tentang pengendalian pengimbangan atau compensating control atau prosedur-prosedur yang mengimbangi kekurangan tersebut. Kelemahan kontrol di satu area mungkin dapat diterima jika ada kontrol kompensasi di area lain. Pendekatan berbasis risiko memberi auditor pemahaman yang lebih jelas tentang keamanan keseluruhan perusahaan, termasuk penipuan dan kesalahan yang dapat terjadi di perusahaan. Ini juga membantu mereka memahami risiko dan paparan terkait. Selain itu, membantu mereka merencanakan cara menguji dan mengevaluasi kontrol internal serta cara merencanakan prosedur audit berikutnya. Hasilnya adalah dasar yang baik untuk mengembangkan rekomendasi kepada manajemen tentang bagaimana sistem kontrol sistem informasi akuntansi harus ditingkatkan. Beberapa saran untuk mencegah terjadinya kecurangan itu, yang pertama kita tingkatkan pengendalian internal yang dapat di perusahaan. Yang kedua, lakukan seleksi pegawai secara ketat, gunakan jasa psikologi. Yang ketiga, tingkatkan keandalan internal audit departemen antara lain dengan memberikan balasan jasa yang menarik, memberikan perhatian yang cukup besar, serta laporan mereka. Mengharuskan internal auditor melaksanakan continuing professional education. Yang keempat, berikan sanksi yang tegas kepada mereka yang melakukan kecurangan dan berikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi. Yang kelima, tumbuhkan iklim keterbukaan di dalam perusahaan. Yang keenam, manajemen harus memberikan contoh dengan bertindak jujur, adil, dan bersih. Soal selanjutnya yaitu permasalahan 11.1. Anda adalah direktur audit internal di sebuah universitas. Baru-baru ini Anda bertemu dengan Isa Arnita, manajer pemrosesan data administratif, dan mengungkapkan keinginan untuk membuat alat yang lebih efektif antara kedua departemen. Isa menginginkan Anda membantu dalam hal sistem utang usaha baru yang saat ini dalam proses pengembangan. Dia merekomendasikan departemen Anda untuk mengasumsikan garis tanggung jawab untuk mengaudit faktur penjualan dari pemasok sebelum pembayaran faktur tersebut. Dia juga menginginkan audit internal memberikan berbagai saran selama masa pengembangan sistem, membantu instalasinya, dan menyetujui sistem yang telah lengkap setelah membuat tinjauan akhir terlebih dahulu. Akankah Anda menerima atau menolak hal berikut ini, dan mengapa? 1. Rekomendasi yang menyatakan bahwa departemen Anda bertanggung jawab atas audit awal faktur dari pemasok. Yang kedua, permintaan agar Anda memberikan saran selama masa pengembangan sistem. Yang ketiga, permintaan agar Anda membantu dalam instalasi sistem dan menyetujui sistem tersebut setelah melaksanakan tinjauan akhir. Jawabannya, A. Rekomendasi yang menyatakan bahwa departemen Anda bertanggung jawab atas audit awal faktur dari pemasok. Salah satu poin dari ruang lingkup auditor internal adalah penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien. Hal ini berkaitan dengan audit awal faktur dari pemasok, yang mana auditor internal ditugaskan dalam menilai apakah barang yang tertera dalam faktur tersebut sesuai dengan kebutuhan universitas, serta menilai apakah saldo yang tertera sesuai dengan jumlah pembelian yang dilakukan oleh pihak terkait. Audit internal tidak boleh bertanggung jawab atas pra-audit pencarian. Objektivitas sangat penting untuk fungsi audit, dan auditor harus independen dari kegiatan yang harus mereka tinjau. Mereka tidak boleh menyiapkan catatan atau terlibat dalam kegiatan apapun yang dapat membahayakan objektivitas dan kemandirian mereka.
Selain itu, karena audit internal adalah fungsi staf, keterlibatan dalam fungsi garis seperti itu akan tidak konsisten dengan peran auditor internal yang tepat. 1. B. Permintaan agar Anda memberikan saran selama masa pengembangan sistem. Jawabannya itu akan menguntungkan bagi audit internal untuk membuat saran khusus selama fase desain menggunakan kontrol dan jejak audit yang akan dibangun ke dalam sistem. Audit internal harus membangun antarmuka yang sesuai dengan Departemen Pemrosesan Data untuk mencapai tujuan ini. Baik objektivitas maupun independensasi tidak terganggu jika auditor membuat rekomendasi untuk kontrol dalam sistem yang sedang ditinjau. Misalnya, audit internal dapat menyediakan daftar persyaratan kontrol, tinjau rencana pengujian, tentukan bahwa ada standar dokumentasi dan bahwa mereka sedang diikuti. Yang keempat, tentukan bahwa proyek itu sendiri terkendali dan ada sistem untuk mengukur kemajuan desain. Dalam praktiknya, auditor internal dapat memberikan jasa konsultasi manajemen. Jasa tersebut berupa pemanfaatan keahlian auditor untuk memberikan masukan terhadap pihak manajemen selama masa pengembangan sistem agar sistem yang dihasilkan sesuai dengan standar yang berlaku umum. 1C. Permintaan agar Anda membantu dalam instalasi sistem dan menyetujui sistem tersebut setelah melaksanakan tinjauan akhir. Jawabannya, auditor harus tetap independen dari sistem apapun yang selanjutnya akan mereka audit. Oleh karena itu, auditor harus menahan diri untuk tidak memberikan persetujuan dari sistem peninjauan akhir. Auditor dapat membantu dalam instalasi atau konversi sistem dengan terus menawarkan saran untuk kontrol terutama selama periode implementasi. Dalam situasi ini, auditor dapat meninjau segmen yang hilang hasil pengujian dan kecukupan dokumentasi program dan prosedur untuk menentukan kesiapan sistem untuk instalasi atau konversi. Setelah instalasi atau konversi, auditor dapat berpartisipasi dalam audit pasca instalasi, baik sendiri atau sebagian bagian dari tim. Permasalahan 11.2. Sebagai seorang auditor internal bagi Quick Manufacturing Company, Anda berpartisipasi dalam proses audit sistem informasi perusahaan. Anda telah memeriksa pengendalian internal atas sistem komputer yang memproses sebagian besar aplikasi akuntansinya. Anda juga telah mempelajari dokumentasi sistem yang luas milik perusahaan serta mewawancari manajer sistem informasi, supervisor atau pengawas operasi, dan para pegawai lainnya untuk melengkapi kuesioner mengenai pengendalian internal komputer terstandarisasi milik Anda. Kemudian Anda melamporkan kepada supervisor bahwa perusahaan tersebut telah berhasil mendesain rangkaian pengendalian internal menyeluruh yang sukses dalam sistem komputernya. Dia berterima kasih atas usaha Anda dan meminta sebuah laporan ringkasan atas penemuan Anda untuk dimasukkan ke dalam laporan akhir keseluruhan atas pengendalian internal akuntansi. Yang diminta, apakah Anda melupakan sebuah langkah audit yang penting? Jelaskan. Sebutkan 5 contoh prosedur audit tertentu yang mungkin Anda rekomendasikan sebelum mencapai kesimpulan akhir. Jawabannya, langkah audit yang terlupakan yakni 1. Informasi dari luar. Karena auditor harus mendapatkan bukti yang tepat dan cukup sehingga risiko kesalahan penyajian material dapat diminimumkan. Hal ini dapat dicapai dengan bukti-bukti yang berkaitan dengan pengetahuan tentang klien, informasi dari luar perusahaan,
sistem akuntansi kualitas pengendalian internal, sehingga saya telah melupakan faktor yang cukup penting, yaitu informasi dari pihak luar yang mana bisa diperoleh dari analitis independen oleh spesialis. Yang kedua, tes kontrol digunakan untuk memungkinkan auditor dalam menentukan apakah kontrol yang ditentukan dipatuhi dan mereka beroperasi secara efektif. Kontrol prosedur audit yang akan dianggap sebagai tes kontrol. 1. Amati operasi komputer, prosedur kontrol data, dan prosedur pustaka file. Yang kedua, penyelidikan personal sistem utama sehubungan dengan cara prosedur kontrol yang ditentukan dan ditafsirkan dan diimplementasikan. Kuesioner atau daftar periksa sering memfasilitasi pertanyaan tersebut. Yang ketiga, uji pemrosesan data dengan mengirimkan serangkaian transaksi hipotesis dan membandingkan output sistem dengan hasil yang diharapkan. Yang keempat, lacak transaksi yang dipilih melalui sistem dan periksa akurasi pemrosesannya. Yang kelima, periksa keakuratan stempel total batch. Yang keenam, tinjau statistik operasi sistem. Yang ketujuh, gunakan paket perangkat lunak audit komputer untuk mengedit data pada file master dan database yang dipilih. 5 contoh prosedur audit tertentu yang mungkin saya rekomendasikan sebelum mencapai kesimpulan akhir adalah yang pertama itu inspeksi, mencakup pemeriksaan atas catatan atau dokumen baik internal maupun eksternal dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lain, atau pemeriksaan fisik atas suatu aset. Yang kedua, kegiatan observasi merupakan pengamatan langsung terhadap proses kinerja dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, konfirmasi eksternal merupakan informasi dari pihak ketiga yang sudah mahir di bidangnya dan merupakan pihak yang independen terhadap perusahaan. Yang keempat, pelaksanaan kembali re-performance merupakan pengujian auditor secara independen terhadap proses atau pengendalian akuntansi klien. Yang kelima, prosedur analitis merupakan pengevaluasian atas informasi keuangan yang dilakukan dengan menelaah hubungan yang dapat diterima antara data keuangan dan data non-keuangan. Baiklah, sekian pembahasan soal serta jawaban dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.